acara sosialisasi bela negara dan edukasi protokol kesehatan COVID-19 untuk Satuan Tugas Pramuka Peduli tahun 2020. Acara pertama pembukaan. Marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, ucapan selamat datang dari Kuartil Cabang oleh KUI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lawas karena kegiatan kayaknya jadi agak gugup sedikit. Oke, semangat. Salam pramuka. Salam. Tepuk pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak-kakak dari Kuartir Daerah Pramuka Kalimantan Selatan yang kami hormati, kakak-kakak peserta kegiatan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan izinnya lah maka rencana yang kita inginkan, kegiatan yang ingin kita laksanakan, alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Kemudian kita juga mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kakak-kakak yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang di Sanggar Kegiatan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru. Sanggar ini boleh dikatakan sudah digunakan kurang lebih sekitar 5 tahun kan. Jadi kegiatan pertama kami melaksanakan ini adalah Jambore Cabang 2015. Tapi tempatnya belum seperti ini. Masih sangat waktu itu lama tidak digunakan. Ini dulu tempat TK Pembina, tidak digunakan. Kemudian kita pakai untuk melaksanakan kegiatan Jambore Cabang. Tempat perkemahannya di belakang masjid di sebelah sana kan. Ya, bukan enggak. Persis di belakang masjid ini ada lapangan gitu. Kalau SMA Gupi sebelah sini kan. Iya, ada lagi. Jadi di situ kemudian berlanjut dan kegiatan pertama kali yang dilaksanakan adalah musyawarah cabang. Alhamdulillah dilaksanakan di sini. Waktu itu yang terpilih Kak Darmawan Jaya, dan ini struktur kepengurusan
Kemudian alhamdulillah setelah proses, kemudian 2 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah berkumpul Pak. Jadi dindingnya alhamdulillah sudah bersih. Kemudian secara perlahan-lahan perlengkapan, amun dulu kami keluar itu tutup kayak harus membuka jendela, panas. Jadi alhamdulillah sudah dilengkapi dengan kipas angin. AC ini sudah ada Kak. Jadi terakhir kami mengajukan kenaikan, cuman masih miskomunikasi, kami kira 1.200 ya cukup, sekali pas menghidupi AC masih ngejelek, jadi kami hendak menaikkan daya lagi gitu. Jadi kami mengucapkan selamat datang di sangga kegiatan ini yang sederhana ini, mudah-mudahan berkenan dan semua kegiatan Gerakan Pramuka Kota Banjarbaru dilaksanakan di sini kan. Jadi ini boleh dikatakan aula dan boleh dikatakan pusat kegiatan kita. Saya di Konflik Cabang posisi sebagai wakil sekretaris 1, kemudian di Satgas Pramuka Peduli alhamdulillah diamanahi oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua. Dan hari ini sebetulnya sesuai dengan nama yang kami sampaikan genap 20 sebetulnya. Tapi mungkin ada beberapa kawan-kawan yang masih di jalan. Itu ucapan selamat datang kami dan mudah-mudahan berkenan untuk melaksanakan kegiatan, dan terima kasih sudah diberikan amanah kami untuk menjadi tempat pelaksanaan kegiatan dari keluarga daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramuka. Acara keempat, sambutan dari Ketua Kuartir Daerah yang mana diwakili oleh Kak Muhammad Rusli. Kepada kakak kami persilakan. Baik, kakak-kakak kita berdiri sebentar biar kita gak tegang-tegang dulu ya, santai. Ya, ikuti kakak ya, dijingkitkan kan bahasa kita, jingkitkan kakinya. Mulai, yuk jingkit dulu yuk. Oh, memang para batisnya berubahkan bersepatu lawas. Turun. Sekali lagi kak. Iya, naik, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, turun. Sekali lagi, naik 1, 2, 3, 4, 5, turun. Terasa ya? Ini baru kaki. Kita pinggang sekarang. Baik, ya kiri, kanan, sekali lagi kiri, kanan, ya. Iya. Enak ya? Nah, oke. Biar dadanya kebuka sedikit ya. Ayo tangannya di depan dada. 2 kali. Santuk kah? Oke, coba ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, cukup. Yuk tepuk tangan kita semua. Silakan kakak duduk. Ditambah pakai ini rasa umap kak izin bu pacul aja. Ada kelihatan lambang kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang kakak hormati, kakak banggakan, kakak sayangi, kita seberataan ya. Kak Jaina, ada nih Kak Ida, Kak Adi, Kak Edward, Kak siapa? Ada ngaji di situ. Kak Mulyidin. Nah, artinya mata kakak masih bagus lah kalau kita lihat ke sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Oh ya, peserta semua seberataan yang kakak sayangi dan banggakan. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah, rahmat, inayah serta kesehatan yang melimpah kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita bisa silaturahim, dengan silaturahim mudah-mudahan umur kita dipanjangkan dan berkah, umur berkah juga rezeki yang didapat. Amin ya rabbal alamin. Kembali di bulan Maulid ini juga kita mengucapkan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad
Muhammad SAW. Yuk ya bagi muslim sama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kakak terima kasih atas apresiasi ya, dan kakak juga mengapresiasi kegiatan kita pada hari ini. Pertama begitu masuk sudah punya ruangan, punya tempat, dan kita bisa berkegiatan dengan konsep protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Ini kakak lepas saja karena apa lah, karena memang lagi beban dan supaya suaranya masuk. Dan kakak bangga bahwa kegiatan di Kuarcap Banjarbaru pada hari ini bisa kita selenggarakan. Karena kemarin-kemarin sudah ada di Baru Kuala kita, kemudian di Tapin, kemudian di Kandangan, hari ini kita ada di Banjarbaru. Nah, kita gunakan waktu hari Sabtu karena insya Allah pada ya banyak yang ada sekolah juga sekarang lah, sekolahnya online. Ini kira Bapak. Nah kakak, alhamdulillah sejak kita masuk COVID di Kalsel ini, ya kan ada libur gitu. Tadi kan libur kita bersama kemarin, begawi terus istilahnya. Karena untuk kecuali yang lain itu ada yang sistemnya di separoh-separoh, hari ini separoh, esok separoh, gantian. Nah kebetulan kakak ada terumpat yang separoh-separoh itu. Pernah anak istirahat, ditelepon Pak Sekda, JPT kada boleh istirahat, turun kantor, siap. Kakak, alhamdulillah sekali lagi mendatang puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa ketemu. Kemudian ya sedikit ya sama Kak Jaya itu senior kakak setahun di SMA 1, sama wali kota almarhum Pak Rajuni Adani itu teman kakak sedang SMA di DN kemudian diikuti yang kakak saudara. Jadi sama-sama di APDN yang kami dulu dididik di sana. Jadi tentu kita semua mungkin kehilangan ya kepada beliau yang telah mendahului. Dan terakhir mungkin sekitar 15 hari itu pernah ketemu dengan beliau, ngobrol, kemudian foto bareng juga ada di Instagram kakak. Sama-sama foto bareng dengan beliau, ya beliau sudah meninggalkan kita. Yang namanya umur kira ada bau-bau. Ya kan kejenang. Jadi ya kita kada tahu ke depannya kita seperti apa, dan masa-masa sekarang ini sudah banyak perjatuhan ya akibat daripada COVID-19, dan Pak Wali Kota Purbalingga terpapar COVID, kemudian dia umurnya sampai beliau mendahului kepada kita. Jadi ya Banjarbaru ini kada asing, terutama Rahok Tabat sini ya. Itu Ambulung, jalan Ambulung itu 3,5 tahun kakak di sana memang diasramakan. Di sini bahari kada ada rumah kan lebih banyak. Nah, jadi kalau anak betaksi mulai Banjar, karena betaksi Matapura turun di muka sana berjalan Batis. Nah, kemudian yang kita keperluan ada keluar ada warung di dalam berjalan Batis ulang bulik. Nah, tapi itu kita bawa dengan gembira, enjoy ya, kita jalani saban malam saban hari jalan kaki gitu. Ya ada kawan yang membawa sepeda motor bisa aja kan minjam kadang. Kak, jadi kada asing lagi di sini, masjid. Jadi kadang-kadang memang kalau diceritakan ya pada saat sembahyang Jumat itu kan awak uyuh nih kuring mengantuk gitu nah. Jadi kita rancak menggawi kawan itu sudah orang berikan hanya digawe. Akhirnya sudah ke sembahyang sudah kita. Jadi jamaahnya jadi nyamanan guring kan, apalagi khotib sedang berkhutbah, ya sudah itu rancak kita gawe guys. Jadi ada kenangan dan alhamdulillah kenangan yang manis ya, dan ya kita menjadikan kita seperti ini gitu. Kakak sekalian, kembali tema kita pada hari ini adalah bagaimana
kita mengedukasi, memberikan sosialisasi kepada kita semua. Ya ini berguna dalam rangka kita ini menghadapi masa-masa sekarang. Ya, ya pramuka peduli, pramuka juga ya istilahnya punya disiplin ya. Itu adalah jiwa kita, disiplin. Ya, ya disiplin waktu, disiplin apa aja itu. Dasar dharma keberapa kan? Disiplin, berani dan setia. Nah, jadi disiplin bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Ini apa? Tidak ada lagi cara gitu, mengatasi pandemi ini kalau ada kayak ini. Bilanya kurang minum banyak berkerumun, jangan tapi didatangi. Kalau ke pasar itu jangan kau pakai APD semua ya Pak. Karena tempat kerumunan. Nah, banyak kakak kita berkegiatan juga pada awal-awal pandemi ini, banyak melakukan aktivitas untuk membantu masyarakat, membantu pasar dan pedagang supaya ya kita bagi hand sanitizer, kita bagi-bagi, kita beri masker, itu sering kita lakukan di tingkat kuartir daerah ya, dengan satgas kita bagi-bagi. Nah, ya mungkin ada yang terekspos, ada yang kada gitu. Jadi intinya bahwa memang klaster-klaster yang ada ini di tempat-tempat orang berkerumun karena kita kada tahu. Nah, kada tahu apakah kawan ini OTG gitu loh. Kawan sekelambu aja bisa aja OTG kan, kita kada tahu. Nah, makanya penerapannya tadi ya di rumah kita juga paling kada jangan terlalu bawa parak gitu, tetap pakai masker. Begitu sampai rumah, pacul baju, bawa ke kamar mandi, bersihkan diri. Nah, pakaian jangan sampai yang hari ini dipakai, besok dipakai pulang, jangan. Nah, itu kan sudah mandi paling sedikit 2 kali sehari. Ya. Jadi kalau kakak juga kadang ada aktivitas di luar, siang di kantor itu ada kamar mandi, sudah siap tuh mandi, sabun, bersihkan. Ya. Jadi ini adalah upaya-upaya dalam rangka kita yang memutus mata rantai ini. Nah sekarang Banjarbaru ini zona oranye ya, sudah oranye ya. Tapi jangan kendor bahasanya, jangan kendor kita terhadap ini protokol kesehatan. Karena apa? Tanah bumbu sudah begitu kendor, muncul lagi nih klaster barunya. Ya mudah-mudahan jurang ada gelombang kedua. Jadi data kemarin itu terpaparnya banyak tuh, 90-an. Nah, padahal kalau grafik kita di Kalimantan Selatan, kita seluruh Kalimantan Selatan, ini sekitar 11.000 sekian yang positif, sudah 10.500 yang sembuh. Jadi tingkat kesembuhan kita sudah 92, sekian persen. Ini tingkat kesembuhan dulu. Nah, namun tingkat kematian kita juga tinggi. Ada lebih, hampir sedikit kurang daripada 500 orang yang meninggal. Nah, kita sekitar 4,4% yang meninggal. Ini angka yang tinggi sebenarnya. Nah, kita diharapkan turun sampai 2,5% aja. Diharapkan ini. Supaya angka kematian kita kurang pada 2,5%. Nah, berarti kita lebih tinggi daripada rata-rata nasional untuk tingkat kematian. Walaupun juga untuk tingkat kesembuhan ini sangat tinggi, 92,9%. Namun ya kita berharap jangan banyak lagi terpapar gitu. Jadi kalau misalnya ya sekitar 500 orang lebih yang sekarang dalam perawatan, kita berharap sembuh semua, amin. Ya, dan nanti ada lagi tambahan saban hari gitu loh. Nah, maka ini pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota terus melakukan 3T namanya, ya, tracing dan treatment. Nah, ini mencari kalau misalnya si A ini positif, begitu di swab keluarganya habis dicari yang kontak langsung.
Nah, itu namanya tracing. Jadi di antara kontak langsung ini pulang ada nomor 2, ketiga pulang masuk kena swab, nang kontak langsung lawan yang kena ini kan dicari. Nah jadi itu terus dicari supaya ya tadi jangan sampai ada orang yang terpapar lagi. Makanya pandemi ini kayak sekalian ya waktunya kita kada tahu habisnya apabila apakah 2021 ini karena vaksinnya dapat jual. Nah ya kada tahu kita apakah kena sampai di 2022 karena walaupun vaksinisasi seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia 70 juta jiwa ya kurang lebih, kalau orang percaya itu seorang itu beberapa tahun baru bisa divaksin seluruhnya kalau memang vaksinnya jujur juga. Nah ini kan masih dalam uji klinis namanya. Nah belum tentu vaksin yang dari Wuhan sudah bagus dicobakan di Indonesia, belum tentu karena virusnya ini juga punya karakteristik sama-sama ngaran COVID, mungkin ini COVID-19C, COVID-19B kan kita kada tahu karena itu adalah inya pun bermutasi virus ini. Nah jadi bisa saja ya tadi virus yang COVID-19 di Wuhan belum tentu karakternya sama dengan yang kita di Indonesia. Nah belum tentu juga yang Jakarta, Banjar yang belum tentu juga gitu. Makanya ini masih diuji. Kalau memang misalnya itu bisa sudah dikatakan vaksinnya ini berhasil dan terus diproduksi kemudian disuntikan kepada kita semua. Nah, karena pulang menyuntiknya ini bawa pulang tua-tuanya dulu aja, umur 60 dulu aja. Iya. Karena jadi saya keunang kekanakan dia pulang dulu aja. Ini juga jadi masalah ya. Dan bahkan perdanya Jakarta itu apabila kada mau disuntik bayar 5 juta. Nah, jadi kan di berita-berita seperti itu ya. Namun mungkin sanksinya tidak seperti itu pada kenyataan. Ancaman sanksi saja. Nah, kayak sekalian. Jadi kita jangan bahasanya itu kayaknya gampang aja vaksin ada, jangan beranggapan seperti itu. Yang jelas ini masa sekarang, masa pandemi sekarang, ya kita melaksanakan kegiatan pun tidak lebih dari 20 orang misalnya ya, atau ya 20 sampai 30 orang dengan jarak 1,5 meter, 1 meter, menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk. Nanti begitu mau pegang makanan cuci tangan dulu ya. Jadi ini adalah sudah tahu aja, makanya pemerintah berusaha untuk mensosialisasi ini. Nah kita sebagai pramuka peduli jangan ketinggalan atau jangan hanya jadi penonton. Kita wajib paling tidak untuk diri kita dan keluarga kita, untuk lingkungan kita edukasi masyarakat. Kakak berharap juga kadang-kadang ya kita menyampaikan sesuatu ini kepada kawan-kawan itu kurang efektif ya Kak ya. Nah coba nanti mungkin Kak Jenal Tenis menjelaskan ya kita bikin vlog lah. Halo guys, nah gitu kan. Halo guys. Jadi nih loh cuci tangan yang benar ya, atau bikin lagunya. Nah itu kan inovasi kita buat bagaimana misi untuk mensosialisasikan protokol kesehatan ini bisa nyampe ke banyak masyarakat. Setiap minggu bikin satu aja. Hari ini, minggu ini bagaimana cuci tangan yang benar. Nah, terus bagaimana diskenario-kan jaga jarak yang benar gitu kan. Terus bagaimana menegur orang yang sedang berkerumun gitu. Bisa jadi bikin dari kita, dari kawan-kawan gitu kan. Nah, ada yang kesannya jadi preman, ada yang kesannya, nah itu kan skenario namanya. Nah, nanti itu bisa juga dibuat. Jadi kakak kegiatan kita ini sebenarnya kita sudah siapkan sebelum
dari surat edaran Kuarnas. Nah, jadi kita berdahulu sebenarnya, cuman bagus lagi ada surat Kuarnas gitu, mendasari dari kegiatan kita. Nah, makanya sebelum surat Kuarnas itu nyampe ke kita sudah punya inisiatif untuk melaksanakan ini. Nah, gagasan kegiatan ini munculnya memang dari Kakwarda kita. Boleh tahu siapa nama Kakwarda kita, Kak? Kakwarda? Ada yang tahu? Kak Hajah Raudatul Jannah SKM MKes. Nah, Kakwarda kita, kemudian siapa Kak Mabida kita? Nah, Momon Birin lah, anunya cepatnya Momon Birin nih. Jadi beliau Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan, yang juga sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, karena jabatan Kamabida adalah ex officio. Ya, begitu beliau Gubernur, ex officio sebagai Kamabida. Anggotanya siapa? Anggotanya ada Danrem di situ, ada Pak Kajati, ya, yang Porkopimda nih, Pak Kapolda itu anggota daripada Mabida. Mereka adalah majelis pembimbing di daerah kita. Nah, lebih ke atas lagi di nasional, Kak Mabinas adalah Bapak Presiden, ya kan? Presiden secara ex officio beliau adalah kepala ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Makanya Pramuka ini kayak anaknya negara gitu loh. Kita bisi atasan apa? Junjungan ya, di atas itu presiden gitu. Nah, pada saat 2 tahun yang lalu ada acara Hari Pramuka, kebetulan kakak di depan, Kak Mabinas lewat, Kak selfie Kak, keren, enak gitu. Pada saat di istana pelantikan Kak Kuarnas kemarin, pas presnya jauh-jauh kedua ini Mubarak, yang memaraki sidin hanya yang pakai kacu, ya kan? Beliau juga senang foto-foto bareng dengan beliau. Jadi Kak Mabinas kita presiden. Di daerah Kak Mabida kita adalah Gubernur Kalimantan Selatan. Nah, kalau di tingkat Kuarcap, ya Mabicap adalah bupati atau wali kota. Nah itu. Jadi abah-abah kita ini apa istilahnya secara ex officio beliau wajib gitu loh, diisi baju pramuka, wajib diisi baju pramuka, karena pada hari pramuka hadir baju pramuka. Nah, syukur-syukur beliau ini setelah menjabat jadi bupati, jadi gubernur, dulunya pernah pramuka. Nah, syukur-syukur ya, alhamdulillah. Kalau Pak Gubernur kita, Pak Sabirin, ini pramuka. Yang jadi saksinya kakak, beliau ketua regu dulu. Kami masih di kelas 4, 5, 6 sampai SMP, sampai SMA kelas 1. Cuman gudegnya pindah-pindah ya. Cuman yang tergabung lawan Kak Sabirin Nur ini pada saat SD di Sungai Jingah. Nah, di gudeg mana? Di gudeg 5354 Adiaksa. Adiaksa di Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi. Di situ dulu kami gabung, kami pernah berpramuka. Nah, lanjut pramuka ini kita sebagai Mabira, Majelis Pembimbing Ranting, karena camat dalam hal ini secara ex officio adalah Mabira. Nah, ya kebetulan kakak ada 6 kecamatan pernah kakak pimpin, di Barito Kuala 5 kecamatan, di Tabalong 1 kecamatan. Kecamatannya apa saja? Cirebon, Parat Jembatan Rupiah, ya, kemudian Wanaraya, banyak orang Jawa di situ pasti. 13 desa, 11 desanya orang Jawa, 2 desa yang orang kampung. Kampung dalam hal ini ya yang kayak kita gitu. Kemudian Handil Bakti, Alalak, Brangas itu, kemudian Tamban, terus Parabahan Kota. Pindah ke Tabalong, dia pulang jadi camat. Nah, jadi kalau
kalau sebagai ex officio, kakak sebagai mabiran tadi, kamabiran, artinya sepanjang jadi camat. Nah, itu. Ya alhamdulillah dipercayakan oleh Pak Gubernur, Pak Sabiri Nur, kakak juga menjadi kepengurusan di kuartir daerah di Kalimantan Selatan sebagai wakil ketua Orgakum, organisasi dan hukum ya. Garis miring ketua harian. Nah, jadi ketua harian sehari-hari jadi ketua gitu ya. Sehari-hari jadi ketua karena ketua harian. Dan ya apabila Kakwarda kita, nah kebetulan Kakwarda kita kirim salam berataan nih, Sidin, apa yo bahasanya nih, cuti lah bahasanya lah, kereta kawa 4 aktivitas. Kenapa? Ya beliau adalah istri gubernur kita sekarang pilkada loh Pak. Jadi Sidin indah kelihatan kalau pindah kan di Sambaturang, berjalan sedikit di Sambaturang, ya orang kata ketujuh kan. Nah, ya bahasanya pakai selawar handapin keluar rumah menurut kata ketujuh di Sambaturang. Ya, jadi kita doakan aja lah, semua doakan hajat beliau, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Sidin diberikan kesehatan, keafiatan, dan ya alhamdulillah Kak, selama beliau menjadi Kakwarda kita, nah sekarang nanti kalau kakak-kakak mau ke Banjarmasin, dia Warda kita jalan top interior di dalamnya sudah dibaiki, ya ruangan-ruangan dibaiki, ya sarana prasarananya dilengkapi. Nah mudah-mudahan karena untuk disabilitas juga ada lift gitu. Tapi ya mudah-mudahan ya Kakwarda kita masih beliau gitu loh. Jadi nyaman juga bisa bertambah liftnya gitu loh. Karena lantai 3 itu kalau kada belip, jangankan manggah naiknya, gitu. Jadi sekali lagi ya kakak-kakak, mohon doanya mudah-mudahan hajat-hajat beliau ini dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian hari ini juga ada sosialisasi mengenai bela negara. Kita kemarin nih kalau kena COVID, di bulan Juni tadi sudah melaksanakan perkemahan bela negara. Sudah kita siapkan 5 tempat. Nah, tetapi insya Allah 2021 nanti kalau kita rakernas ya Kak Hidayati, kita ajukan lagi lah. Nah, kita menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara kemah bela negara tingkat nasional. Nah, biar karena terlibat semua, yang datang ini ribuan. Nah, tadi mudah-mudahan COVID berlalu gitu. COVID-19 berlalu, kegiatan di 2022 bisa dianggarkan, kita bisa kerjakan, kita laksanakan, ya kita kumpulkan para penegak dari berbagai provinsi seluruhnya, ya perkiraan 1000 lebih lah. Nah, kita kumpul nanti di tempat main camp yang kita sebut main camp di Kiram. Nah, kemudian di sana kita adakan pembukaan, kemudian malam semalaman. Besoknya kita sebar ke 5 subcamp. Nah, di mana 5 subcamp tadi itu yang kita rencanakan adalah Tabaniau, Lok Baintang, kemudian Tahura yang di sebelahnya itu Matan Keladan ya, Matan Keladan, kemudian mungkin Banjarbaru ini Cempaka, dan kemudian satu lagi di Lok Sadong. Kenapa kita daerah-daerah yang punya potensi wisata yang kita minta mereka datang gitu. Mereka menyelami kehidupan. Nah, kalau Lok Sadong dan daerah-daerah tadi yang disebut adalah markas perjuangan kan. Dulunya ada perjuangan kita di Kalimantan Selatan, perjuangan divisi 4 Gubernur Tentara ALRI. Itu tahun 49. Mungkin belum lahir ya 49. Jadi itu adalah proklamasi kemerdekaan kita Borneo, Kalimantan, untuk memproklamirkan bahwa kita tidak ingin dijajah lagi dan kita berjuang. Nah, jadi kalau namanya proklamasi kemerdekaan itu ada 2, satu di tahun 45 di Pegangsaan Timur, ya Jakarta,
dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Nah, proklamasi Gubernur Tentara Arli Divisi 4 Pertahanan Kalimantan dibacakan di Mandapai, Loksado, Kandangan, HSS, Kalimantan Selatan, Indonesia. Lengkap. Ya, tambah lagi dunia. Nah. Jadi ini kakak-kakak sekalian adalah lokasi-lokasi yang nanti kita sebar peserta tadi. Nah, kemudian mereka mendalami kehidupan di sana, ya sesuai dengan daerahnya. Loksado mungkin banyak Dayaknya, ya kan? Ada suku Dayak di sana. Di Taboniau dengan pantainya, ya kan? Lok Bentan dengan susur sungainya atau dengan pasar terapungnya, ya. Cempaka dengan pendulangannya, gitu. Nah, sambil menyelami kehidupan dan membuat vlog. Jadi ya tadi halo gas. Kakak saya ada di sini kak, ini cara mendulang seperti ini kak, mungkin banyak yang nggak tahu. Nah itu rencananya yang sudah kita garap, kita sudah siapkan. Ternyata tahu-tahu gagal, bukan gagal, tertunda. Insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di 2022 ya. Nah, pas itu kepengurusannya kakak 2017 sampai 2022 ya untuk kepengurusan kuartir daerah. Nah, nanti bisa aja apakah 4 bulan di kuartir atau kadang lagi ya, mudah-mudahan di 2022 paling tidak kita ada event nasional ya. Ini luar biasa, Banjarbaru, Banjarmasin dari tahun ke tahun kita melaksanakan event nasional kak. Ya, Banjarbaru ini rancak nih jadi tuan rumah kita Hari Pers Nasional, Hari Keluarga Nasional, ya kan? Hari apa lagi tadi? Haornas juga nasional kita adakan walaupun pakai Zoom ya. Jadi ya alhamdulillah Banjarbaru menggeliat, Banjarmasin, kalau hotel-hotel penuh kak kemarin tuh panen benernya. Ada bapak tahun ininya kada panen. Karena apa? Banyak hotel yang memang tidak bisa lagi orang datang kan, pengunjung dari luar banyak datang karena COVID. Bisa datang pakai membawa surat rapid test ya, bahwa non reaktif. Ya kadang di Kota kita aja seluruh Indonesia seperti itu kadang. Nah, sekali lagi kakak-kakak, ini adalah acara kita walaupun dengan cara seperti ini. Kakak berharap kita bisa menjadi pelopor, kita bisa menjadi inspire, seorang yang memberikan inspirasi kepada kawannya ya. Jadi pramuka itu kadang lagi baris berbaris saja gitu. Sekarang kita gunakan IT, kita gunakan teknologi, kita gunakan media sosial yang baik gitu kan. Bagaimana kita kalau sudah membawa bendera ini acuh, ya kita harus rasa nasionalisme kita tuh harus ditumbuhkan gitu. Nah, jadi ya lingkungan kita misalnya ada lihat sampah, kita laksanakan kerja bakti, ya kan? Bikin blognya, pramuka laksanakan ini. Kemudian ya di lingkungan kita mungkin nanam pohon. Sekarang kami ibu-ibu pakai kembang ya, nanam kembang. Nah, jenis-jenisnya dihafali, ada janda bolong, ada kebahtiar yang hafal. Nah, kalau di muka rumah orang disungkal ya. Pindah daunnya pindah bagus. Jadi ini kakak semua. Nah, kakak panjang modal lah kesannya lah. Bawa berdiri lagi setelah. Nah, kita berdikit lagi. Biar kada tegang ya. Nah, habis ini nanti Kak Jainal secara teknis akan memberikan penjelasan, Kak Edward juga ya. Baik, jingkit lagi Kak. Oke, aduh nyaman. Nah, turun. Iya, sekali lagi. Iya, turun. Udah, duduk lagi Kak. Jadi ini bagaimana kita jangan sampai otak kita ini tegang. Nah, kalau dulu kakak bisa becuntar batis ini, nih lihat kayak kalau ampere itu kalau lawasan, ini kan sepatu di dalam sepatu orang udah melihat, nah, mencuntar karena
menerjunkan gerakan. Jadi dengan gini kita kadang-kadang mau siup karena kita kadang tegang gitu. Nang tegang, nang siup itu orang yang tegang, ya. Nah, kita juga biar pada saat Zoom meeting atau virtual ya jangan nongkrong aja sakit perut, ya. Bawa diri-diri, ya. Karena layarnya kan backdropnya ganti, nah, kalau berjalan, kakak sekalian, sekali lagi kakak menyambut positif, mengapresiasi kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Kita melaksanakan kegiatan seperti ini dan terus semangat ya kakak-kakak. Jangan tegang, santai saja ya. Ini kakak nanti habis ini jam 2 ada di Kabupaten Banjar juga melaksanakan acara semacam ini. Nah, senang kita bertatap muka karena selama ini seperti kakak bilang kita jarang berdapatan, jarang berkumpulan, ya kan, jarang berkegiatan. Nah, kegiatan kita dalam era sekarang dilaksanakan dengan cara-cara seperti ini. Mau berkemah bisa paling dalam satu tenda sikung gitu kan. Tendanya dalam Tegana berdua, karena lagi hanya bertiga. Bisa aja kalau tapi tetap tuh masker mutlak absolut jangan dilepas-lepas ya kalau kita melaksanakan kegiatan. Kemudian ukur suhu tubuh. Ya, kalau batuk tuh begini ya, batuk begini, bersin begini juga supaya ada kendaraan. Kalau sudah bermasker biar aja ganti maskernya begitu. Jangan dipakai. Jadi masker yang kain itu ganti setiap hari tapas ya. Kalau juga yang masker medis itu juga yang seperti ini setiap hari buang. Jadi dan bagus lagi dikasih tisu dalamnya supaya paling tidak tisunya yang dibuang dulu. Ya, kakak-kakak luar biasa sekali lagi kakak terima kasih banyak atas kebaikan dan kerjasama kita semua ini. Dan kalau ketemu di jalan jangan segan-segan kakak rancang aja lewat muka sini jualan atau Banjar Baru lah pegawai di sini. Jadi panggil saja Kak Muhammad Rusli atau Kak Rusli ya. Kak Rusli aku yakin. Bisa juga Kak Rusli yang di Kuarcap ya, ada juga Kak Rusli juga. Itu calon Bupati Haji Rusli. Itu lain lah, lain kakak. Yang calon lain. Ada, Banjar Baru ada. Ini kalau kayak ini kada boleh lihatan muanya karena kada pinandu kakak. Karena kita bergambar bersama dan dia juga bekas bentar atau buku kita jaga jarak. Sekali lagi kakak mohon maaf kalau ada kata-kata kakak yang tidak berkenan ya, mohon ampun kakak ya, manusia tempatnya salah dan hilaf. Kalau bertemu di jalan Tagur ya kan, kalau jauh jangan dikucakin, parah-parah saja. Jadi demikian, terima kasih sekali lagi atas segala perhatiannya dan kakak akhiri sambutan sekaligus dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi dan edukasi penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan bela negara di Kuarcap Banjarbaru pada hari ini Sabtu tanggal 7 November 2020 saya nyatakan resmi dimulai. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua dan selalu diberikan lindungan dan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ilahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Info Bandung. Acara kelima, penyerahan baju kaos dan masker dari Ketua Kuarda kepada Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Kuarda Cabang Kota Banjarbaru kepada Kak Muhammad Rusli dan Kak Muhyiddin Anjing. Kak Muhyiddin, silakan untuk ke depan. Ya, rekaman-rekaman tadi ya. Terima kasih.
Terima kasih. Ini nanti kakak-kakak pakai langsung ya. Nah, habis ini pakai langsung kita acara lagi. Ini ada masker juga. Banyak nih, semoga bermanfaat. Amin. Jadi pakai bagus. Ya, itu aja yang kakak bisa bawa oleh-oleh ke sini. Ya. Izin Kak, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Acara ke-6, himne pramuka, kepada peserta untuk berdiri. Siapa yang memandu? Silakan. Indonesia manusia Pancasila Satya Kukumakan Dharma Hukum Baktikan Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ke-6, pembacaan doa kepada Kapolri Resami, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wa taqwa bina. Allahumma farid anina wa karima wa rabbana kama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Acara ke-8, penutup. Marilah untuk menutup acara kegiatan hari ini kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. materi. Kasih kakak, kasih kami ucapkan. Ya. Terimalah salah dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salah dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, Katas, nanti kita ada sesi foto bersama, tapi sebelumnya kami mohon peserta yang hadir atau yang ditunjuk oleh wajib bisa menggunakan kaos yang sudah tadi dibagikan kepada panitia. Jadi silakan panitia yang aturkan kepada siapa saja dibagi. Sampai ya? Oh, hadir.
Ada pakai sound nggak Kak? Yang ini pas malam 18 slot, yang liriknya 2 itu dari ini Pak. Nah, apa ukurannya? Ada di grup tuh. Nah, kita kok. Siapa?